Kemudian al-harisu nuqat atau titik-titik amamal qafas. Al-haris artinya penjaga, titik-titik di depan kurungan. Yajlisu duduk. Ya. Kemudian yanzilu artinya turun. Yadkhulu artinya masuk. Tentunya yang tepat di sini adalah al-harisu yajlisu amamal qafas. Al-haris penjaga duduk di depan kurungan. Baik. Berikutnya latihan yang ke-9 at-tadribu at-tasi'. Kawwin jumalan. Kawwin jumalan. Kawwin artinya adalah buatlah. Jumalan artinya adalah kalimat-kalimat. Kawwin jumalan, buatlah kalimat-kalimat. Jumalan adalah bentuk jamak dari jumlatan, jumlatun. Jumlatun, jumalun. Ya. Yang pertama, riyal. Kemudian ijar, alf, al-bait. Nah, ini dibikin kalimat yang sempurna, yang benar. Ijarul baiti alfu riyal. Ijarul baiti alfu riyal. Ijaru, sewa, harga sewa rumah, seribu riyal. Kemudian, al-masjidi yusalli bakrun fi al-haram. Nah, ini dibuat kalimat, silahkan. Bakrun yusalli fil masjidi al-haram. Bakar, salat, yusalli salat, fi artinya di, al-masjidi di masjid al-haram, di masjidil haram. Bakar salat di masjid al-haram. Tamam. Kemudian yanamu hujrati fin naumi bakrun. Nah, yanamu artinya tidur, hujrah artinya ruangan, fi artinya di, an-naum artinya tidur, bakrun artinya bakar. Bakrun yanamu fi hujrati an-naum. Atau yanamu bakrun fi hujrati an-naum. Nah, ini artinya adalah bakar tidur di ruang tidur. Ya, berikutnya al-hadiqati syajarah wa fi wardun. Ya, ini kita susun. Kita susun al-hadiqati artinya adalah kebun, taman. Syajarah artinya pohon. Wa artinya dan. Fi artinya di, wardun artinya bunga. Kalau kita susun dengan benar dan baik, kita katakan syajaratun artinya adalah pohon, wa dan wardun dan bunga, fi di al-hadiqah di taman. Baik. Istiqbal fi makani al-bait. Makanu istiqbal fi al-bait. Atau kita yang benar yang lebih tepat, fil baiti makanu istiqbalin. Fil baiti makanu istiqbalin. Apa artinya? Di rumah ada tempat untuk penyambutan tamu atau ruang tamu. Kemudian berikutnya, al-haram syari' al-masjidi fi al-baitu. Ini semua tentunya kata-katanya sudah dipelajari dan sudah diartikan, tinggal kita mengulang sekarang. Al-baitu artinya rumah, fi di, syari'i di jalan, al-masjidi al-haram di jalan masjid al-haram. Mumtaz. Berikutnya at-tadribu al-ashir, latihan yang ke-10. Ini disuruh menghubungkan dua kata yang cocok. Ahmar, qif. Ahmar artinya merah. Cocoknya dengan qif, berhentilah, karena lampu lalu lintas yang merah tujuannya adalah agar kendaraan berhenti. Akhdar, kalau akhdar artinya hijau, ya, artinya adalah kata yang pas adalah sir. Sir, apa artinya sir? Sir artinya adalah berjalanlah. Karena lampu hijau menunjukkan kendaraan boleh berjalan, ya. Asfar, merah. Asfar kuning, afwan. Asfar kuning, apa artinya? Kata yang cocok adalah ista'iddah. Kenapa ista'iddah?
Karena ista'idda artinya siap-siap. Jadi asfar artinya kuning, ista'id artinya siap-siap. Kalau lampu sudah kuning di jalan raya, maka kita bersiap-siap. Baitu Bakrin qaribun minal masjidi. Baitu Bakrin qaribun minal masjidi. Rumah Bakar dekat dari masjid. Fil baiti hadiqatun wasi'ah. Di rumah ada halaman atau ada taman-taman yang luas. Berikutnya amamal baiti atau yang benar yang benar adalah fil baiti thalathu hujurat, di rumah ada 3 ruangan. Fil baiti thalathu hujurat, kemudian di sini amamal baiti hadiqatun wasi'ah. Amamal baiti hadiqatun wasi'ah. Di depan rumah ada taman yang luas. Ya, ini yang lebih tepat. Kemudian at-tadribu al-hadi asyar, latihan yang ke-11. Kawin kalimatin. Buatlah kata. Ya, kalau kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Adapun kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat. Ini harus hati-hati. Jangan sampai salah. Misal qalbun. Ba, qa, lam. Apa ini bisa disebut kalimat? Jadi kita buat satu kata yaitu qalbun. Qalbun artinya jantung atau hati. Ini suqun. Suqun artinya pasar. Ahsant. Ini wa jim ha. Wajhun. Wajhun artinya wajah atau muka. Ahsant. Kemudian ini ibratun. Ibratun. Ibratun apa? Jarum. Ibratun, i, kemudian ba, kemudian ra, kemudian ta, marbutah. Ibratun. Kemudian hujratun, artinya ruangan. Hujratun. Kemudian setelah itu wardatun. Wa, kemudian ra, kemudian da, kemudian ta marbutah. Wardatun artinya bunga. Wardatun artinya bunga. Kemudian at-tadribu tsani asyar, latihan yang ke-12. At-tadribu tsani asyar. Kurrasatun artinya buku. Kurrasatun artinya buku. Kurrasatun artinya buku. Darrajatun artinya sepeda. Darrajatun artinya sepeda. Ya. Di sini tasydidnya dilihat di atas. Jadi kita bacanya pakai fathah. Kurrasatun darrajatun. Kemudian kita lihat di bawahnya. Samma'atun. Samma'atun artinya alat pendengar. Santum. Kemudian ada syamma'atun. Syamma'atun artinya gantungan. Ya. Syamma'ah. Pakai shin. Thallajatun artinya kulkas. Jamil. Kemudian sayyaratun artinya mobil. Sayyaratun, ini semua lihat tasydid. Tasydidnya di atas. Nah, ini pelajaran tentang tasydid di atas. Kemudian ada tasydid yang di bawah, yang kasrah. Di sini kita lihat yusallimu. Kita lihat penulisannya, tata cara penulisan tasydid. Kalau harokat di atas bacanya fathah, qurrasatun. Kalau di bawah ini kasrah. Kita lihat di sini di bawah tasydid kita lihat. Nah, ini bacanya yusallimu. Kalau ini di atas qurrasatun dibacanya ra. Kalau ini bacanya kasrah. Baik. Yusallimu artinya adalah memberi salam. Hasantum. Yusabbihu artinya bertasbih. Jamil. Yukabbiru bertakbir. Yusalli artinya adalah salat. Kemudian sikinun. Sikinun artinya adalah pisau. Sikinun pisau. Kemudian adz-dzi'bu. Adz-dzi'bu artinya adalah serigala. Adz-dzi'bu serigala. Kemudian berikutnya ini dhammah, ya. Di atasnya dhammah. Ats-tsurayya. Ats-tsurayya artinya adalah lampu hias, ya. As-sunduq artinya adalah
kotak. As-sunduqu kotak. Ar-rukhsatu artinya SIM. Ar-rukhsatu artinya adalah SIM. At-tuffah, at-tuffahu. At-tuffah artinya adalah apel. At-tuffahu apel. As-suqu, as-suqu artinya adalah pasar, ya. Kemudian an-nuqudu, an-nuqudu. An-nuqud artinya adalah uang. An-nuqudu artinya adalah uang. Jamin. Kemudian berikutnya tadribus tsalits asyar. Latihan yang ke-13. Ajib anil as'ilatit taliyah. Kasih harokat bagi yang tidak tahu. Ajib anil as'ilatil at-taliyah. Artinya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Hal fil fasli kursiyun? Hal fil fasli kursiyun? Apakah di kelas ada kursi? Hal fil fasli kursiyun? Ini dijawab. Kalau iya kita katakan na'am fil fasli kursiyun. La. Kalau la fil fasli saburatun misalkan. Berikutnya hal fil haqibati kurrasatun? Hal fil haqibati kurrasatun? Apakah di dalam tas ada buku tulis? Hal fil haqibati kurrasatun? Apakah di dalam tas ada buku tulis? Na'am fil haqibati kurrasah. La. Fil haqibati maktabun misal. Fil haqibati mistaratun misalkan. Hal fil fasli mudarrisun? Apakah di kelas ada guru? Kalau jawabannya iya berarti kita katakan na'am fil fasli mudarrisun. La. Kalau tidak maka kita katakan la fil fasli misalkan tullabun. La fil fasli tullab. Kemudian hal fil ma'hadi masjidun? Apakah di ma'had tempat belajar, ma'had seperti sejenis seperti kuliahan, ada masjid? Apakah di ma'had ada masjid? Jawabannya na'am fil ma'hadi masjidun. La fil ma'hadi maqsafun misalkan. Atau fil ma'hadi fil ma'hadi mudarrisun misalkan. Hal fis suqi khadrawat? Hal fis suqi khadrawatun? Apakah di pasar ada sayur-sayuran? Jawabannya na'am fis suqi khadrawat. La fis suqi luhum. Tidak di pasar adanya daging-dagingan. Seperti itu. Kemudian hal fil hadiqati syajarah? Hal fil hadiqati syajarah? Apakah di taman ada pohon? Na'am fil hadiqati syajarah. La fil hadiqati misalkan wardatun. Na'am. Hal amama as-sabburati kursiyun? Hal amama as-sabburati kursiyun? Apakah di depan sabburah artinya papan tulis ada kursi? Na'am. Amama as-sabburati kursiyun. La amama as-sabburati mistaratun misalkan. Atau maktabun. Terserah kita. Nah, ini latihan-latihan ini berguna untuk merangkai kata dan kita hafalkan untuk bisa berbicara. Kalau yang ingin bisa melakukan percakapan dengan bahasa Arab, dia harus melatih dengan latihan-latihan ini dan juga harus menghafal sebagian cara dalam berbicara dalam bahasa Arab. Hal amam al-baiti hadiqatun? Apakah di depan rumah ada taman? Na'am fil baiti hadiqatun. La fil baiti amam al-baiti asjarun. Kemudian setelah itu hal amam al-qafasi harisun? Hal amam al-qafasi harisun? Apakah di depan kurungan ada penjaga? Hal amam al-baiti sayyaratun? Apakah di depan rumah ada mobil? Na'am amam al-baiti sayyarah. Kalau jawabannya adalah iya. Dan kalau tidak maka kita katakan la amam al-baiti
amamal baiti, misalkan kita katakan syari' atau hadiqah atau apa saja yang, atau amamal baiti surun. Apa saja yang telah kita pelajari. Kita gunakan kata-kata yang pernah kita pelajari terdahulu. Hal amamal hujrati sajjadatun, apakah di depan kamar ada sejadah atau permadani? Sajjadatun. Na'am, amamal hujrati sajjadatun. Iya, di depan kamar ada sejadah atau permadani. La amamal baiti, la amamal hujrati, amamal hujrati misalkan amamal hujrati maktabun atau makanu istiqbalin. Hal amama as-suri syajaratun, apakah di depan as-suri yaitu pagar ada pohon? Hal amama as-suri syajaratun? Na'am, amama as-suri syajaratun. La amama as-suri kursiyun. Kemudian berikutnya at-tadribur rabi' ashar. At-tadribur rabi' ashar artinya adalah latihan yang ke-14. Nah, ini pertanyaan. Kalau kita ingin bertanya siapa Anda, kemudian Anda laki-laki atau Anda perempuan, maka kita berlatih dengan latihan ini. Man anta, siapa Anda, kamu? Qala ana Bakrun. Di sini tambahkan ana. Ana Bakrun. Nah, ini ada jawabannya, ana Bakrun. Man anti, siapa kamu? Jawabannya ana Khadijatun. Ana Khadijatun. Saya adalah Khadijah. Anti untuk perempuan. Jangan lupa anta untuk laki-laki dan anti untuk perempuan. Kemudian pertanyaan berikutnya, man anta? Man anta? Di sini jawabannya Muhammad. Maka kita katakan ana Muhammadun. Ana Muhammadun. Siapa Anda? Maka Muhammad mengatakan saya adalah Muhammad. Kemudian man anti? Man anti? Siapa kamu? Perempuan, satu orang. Fatimah. Maka dia katakan ana Fatimah. Saya adalah Fatimah. Baik, man huwa? Siapa dia? Laki-laki satu orang. Jawabannya Muhammad. Huwa Muhammadun. Huwa Muhammadun. Dia adalah Muhammad. Kemudian ditanya man hiya? Siapa dia? Satu orang perempuan. Jawabannya Fatimah. Maka kita katakan tambahkan dengan kata hiya. Hiya Fatimah. Hiya, kata hiya ini dijadikan permulaan di sini. Hiya Fatimah. Kemudian latihan yang berikutnya at-tadribul khamisa ashar, latihan yang ke-15. Ajib thumma maktub. Jawablah kemudian tulislah. Ajib, jawablah, kemudian thumma, kemudian uktub artinya tulislah. Hal anta min Pakistan? Hal anta min Pakistan? Hal anta? Apakah Anda? Hal artinya apakah? Anta artinya Anda. Min Pakistan, dari Pakistan. Apakah Anda dari Pakistan? Maka jawabannya iya. Naam, ana min Pakistan. La, ana lastu min Pakistan misalkan. Hal anta min Amerika? La, ana min Indonesia. Hal anta min Amerika? Naam, ana min Amerika. Dan seterusnya. Kemudian berikutnya, hal anta min Faransa? Jawabannya naam, ana min Faransa. Iya, saya dari Perancis. Apakah kamu dari Perancis? Faransa artinya Perancis. Ya. Hal anta minal Hind? Hal anta minal Hind? Apakah kamu apakah kamu berasal dari India? Kalau iya, maka katakan iya, na'am, ana minal Hind, saya dari India. La, ana min Indonesia, misalkan. Tidak, saya dari Indonesia. Kemudian hal anta minal Yaban? Apakah Anda dari Jepang? Hal anta minal Yaban? Apakah Anda dari Jepang? Jawabannya na'am, ana minal Yaban. Iya, saya dari Jepang. Atau la, ana min Korea. Saya dari Korea. Ya, sampai sini pelajaran kita selesai. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.